kita mempelajari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema atau judul syarat menjadi murid Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat 23, saya akan bacakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita dipanggil Tuhan bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kita menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, untuk masuk menjadi murid sekolah cahaya kemuliaan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk menjadi pegawai negeri harus melewati syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Demikian juga dengan kalau kita mau menjadi seorang tentara, seorang polisi, seorang pilot, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus atau menjadi pengikut-pengikut Tuhan, maka kita harus memenuhi syarat-syarat yang sudah Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Nah, pada waktu itu, pada waktu zamannya Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang banyak, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku. Jadi syarat pertama untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus atau menjadi murid-murid Tuhan Yesus adalah pertama, dia mau. Ya, syarat pertama adalah mau. Maka saudara mau menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, maka syarat pertama adalah saudara harus benar-benar mau. Mau bukan hanya sekedar ucapan, perkataan. Apakah saudara mau menjadi murid Tuhan Yesus? Ya, saya mau. Tetapi dalam perilaku kehidupan sehari-hari, saudara harus komitmen, harus setia ya dalam mengikuti Tuhan Yesus dengan segala konsekuensinya. Saudara harus benar-benar menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang taat. Itu adalah mau. Ketika saya menikah di hadapan Tuhan, saya berjanji kepada Tuhan, saya Yopi Cahyadi mau menjadikan Jovita Maria sebagai istri saya dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat, untung, dan malang, sampai maut memisahkan kami. Kata mau bukan hanya sekedar saya ucapkan ketika saya ada di altar Tuhan dalam mengucapkan janji Tuhan tersebut, tetapi lebih daripada itu, saya harus menjadi seorang imam, kepala rumah tangga untuk rumah tangga saya. Saya harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak saya. Dalam keadaan apapun, saya harus mengasihi istri saya. Dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan untung, malang, dalam keadaan sakit dan sehat, saya tetap menjadi suami dari istri saya. Jadi saya ucapkan kata mau bukan hanya sekedar kata-kata yang saya ucapkan di dalam gereja waktu mengucapkan janji nikah, tetapi setelah itu saya tidak komit, tidak setia. Bukan itu pengertian kata mau. Mau artinya komit dan setia, taat dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita bertanggung jawab menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan, Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Kata kedua atau syarat kedua yang Tuhan syaratkan kepada kita untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan atau murid-murid Tuhan, dia harus menyangkal diri ya. Dalam kehidupan
berdosa dalam keberdosaan kita Bapak Ibu, kita tidak punya kemerdekaan. Ada keinginan-keinginan yang kuat dalam diri kita untuk melakukan dosa dalam kehidupan kita. Berjudi, berzina, merokok, mabok-mabokan, minum minuman keras. Itu yang membuat kita jauh dari Allah. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap manusia berbuat dosa. Kita terlahir dalam keadaan dosa Bapak Ibu. Dosa asal, dosa dari Adam dan Hawa. Itu terbawa kepada keturunannya semua. Jadi setiap orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 katakan, dan upah dosa adalah maut. Jadi ketika kita belum percaya Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan, maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita ada di dalam maut. Ujung kehidupan kita adalah hukuman kekal. Karena apa? Tidak ada satupun yang bisa memenuhi syarat Tuhan, yaitu kita tidak lagi hidup di dalam keberdosaan kita. Ya, tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kasih Tuhan, Dia mati di kayu salib untuk membayar, untuk menebus semua dosa-dosa kita. Lunas dibayar. Jadi ketika kita percaya Tuhan, dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Dosa masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kita hidup sebagai anak-anak Allah yang tidak hidup untuk dosa, tapi hidup bagi Allah. Kenapa kita tidak melakukan dosa di dalam kehidupan kita? Karena kita punya kemampuan untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Itu bahkan bukan karena kekuatan kita, tetapi ada kuasa yang Tuhan berikan. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menyangkal diri artinya kita tidak hidup lagi di dalam keberdosaan kita. Keinginan-keinginan daging kita, hawa nafsu kita, mabuk, judi, berzina, pertengkaran, iri hati, dan lain sebagainya. Kita hidup bagi Allah. Karena apa? Karena ada kuasa di dalam kehidupan kita untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Itu yang membuat kita bisa menyangkal kedagingan kita, ya, menyangkal diri kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak hidup dengan kuasa Tuhan, oleh anugerah Tuhan, maka kita tidak mampu untuk menyangkal diri. Keinginan daging begitu kuat menguasai kehidupan kita. Tapi puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan memampukan kita untuk kita bisa merdeka dari dosa dan kita menyangkal diri. Bapak Ibu, ada yang bertanya, apakah seorang pendeta boleh minum minuman keras? Apakah seorang pendeta boleh merokok? Bapak Ibu, 1 Korintus 6 ayat 12 katakan, segala sesuatu halal. Ya. Jadi permasalahannya bukan masalah boleh atau tidak, ya. Bapak Ibu, segala sesuatu adalah halal, kata Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 12 demikian. Jadi buat saya bukan permasalahan boleh atau tidak merokok, minum minuman keras. Tetapi permasalahannya adalah 1 Korintus 6 ayat 12 katakan, segala sesuatu halal tetapi belum tentu berguna bagiku. Apakah merokok berguna bagi saya? Apakah minum minuman keras berguna bagi saya? Dilanjutkan lagi 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba olehnya. Aku tidak mau diikat olehnya. Merokok, minum minuman keras bukan permasalahan halal atau haram, tetapi permasalahannya adalah saya diikat olehnya. Kalau saya melakukan itu, tapi puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan mampukan saya hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai ketika saya percaya Tuhan dan Dia berikan kemampuan kepada saya dengan kuasa yang ada dalam kehidupan saya, yang datangnya dari Roh Allah, yang memampukan saya untuk mengatakan tidak terhadap ikatan-ikatan dosa tersebut. Itu artinya menyangkal diri. Dan yang terakhir Bapak Ibu,
Tuhan katakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan pikul salib. Pikul salib bukan berarti kita buat salib yang besar setinggi kita, lalu sebesar kita, lalu kemudian kita menyalibkan diri di situ atau membawa-bawa salib tersebut kemana-mana. Karena Tuhan katakan di sini memikul salib. Salib bukan itu, saudara-saudara, artinya. Tapi salib bagi saya artinya ketika saudara datang ke gereja, saya berdiri di depan gereja, di altar Tuhan, lalu kemudian saudara masuk, saya membuat saudara yang masuk ke dalam gereja mati. Jadi tugas saya adalah mematikan saudara yang datang ke gereja. Mati bukan berarti saya membunuh saudara, tetapi mematikan kedagingan saudara, ego saudara. Ya, pikul salib artinya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita salib lambang penderitaan. Ya, Yesus mati di kayu salib, dia sangat menderita. Salib lambang kematian. Kita datang ke gereja harus mematikan semua keinginan-keinginan kita, semua kedagingan kita dalam kehidupan kita. Hidup kita dimatikan Bapak Ibu. Diri kita, ego kita dimatikan. Dan mulai saat itu hidup bagi Allah. Menyangkal diri Bapak Ibu. Kita tahu Bapak Ibu memikul salib Bapak Ibu. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita pasti ada penderitaan. Ya, bukan berarti di dalam mengikuti Tuhan Yesus tidak ada penderitaan. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupanku. Itu kata Tuhan. Ya, kita dimampukan untuk menghadapi semua penderitaan-penderitaan itu. Penderitaan-penderitaan, masalah pencobaan yang kita alami, yang bukan karena dosa-dosa kita Bapak Ibu, datang dalam kehidupan kita, itu yang membuat kehidupan kita mati. Kita memikul salib. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan kemampuan kita untuk menghadapi perkara-perkara tersebut. Setiap perkara-perkara yang kita hadapi, setiap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Ya, Tuhan memampukan kita. Apabila kita dicobai, Tuhan akan berikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Itu yang kita membuat kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus semakin dewasa, hidup semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini kita belajar untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama, berbicara kemauan. Ya, ada komitmen, kesetiaan, ketaatan dalam mengikuti Tuhan Yesus. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita harus menyangkal diri. Artinya mematikan semua keinginan daging, semua obsesi kita, keinginan kita, ego kita dimatikan. Dan yang ketiga, kita memikul salib. Salib lambang penderitaan, salib lambang kematian. Mengikuti Tuhan Yesus bukan berarti kita diberkati senantiasa melebihi orang lain. Kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa, tapi ada penderitaan, pencobaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita dimampukan untuk menghadapinya. Oleh karena anugerah dan kasih Tuhan terus melimpah. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Itu yang membuat kita semakin hari semakin dewasa rohani. Tuhan memberkati. Shalom.